Tadi kita sudah belajar sumur natural flow oil, natural flow gas. Nanti semoga kita ada waktu untuk artificial lift, tapi sebelum itu kita bahas dulu untuk water injection well. Jadi kita ingin mengcover sumur water injeksi. Karena kita akan mungkin dalam karir kita menghandle aset water flood atau water injection atau mungkin enhanced oil recovery. Jadi sebagai engineer kita juga perlu memahami bagian untuk sumur injektor. Oke, workflow-nya juga kurang lebih sama, tapi ini agak lebih berbeda ya. Berbeda karena kita menghandle sumur injektor. Langsung saja kita masuk. Fluidnya oil and water, black oil. Kemudian kita pilih di bagian flow type, itu adalah tubing flow. Tapi well type-nya adalah water injector. Oke, water injector. Jadi kita cuma punya PVT warning, disable warning, use default correlation, dan Newtonian fluid. Oke, kemudian untuk bagian yang ini masih sama, kita leave dengan default saja. Brine properties-nya default, cased hole, dan juga tidak ada sand control. Untuk inflow type single branch, dan juga untuk gas cooling tidak ada. Jadi kita klik done. Sekarang kita masuk ke PVT. Nah, untuk PVT water injector, karena kita menghandle water, ini sangat simple. Ya, jadi cuman punya water salinity aja yang dia minta. Dari situ dia akan langsung menghitung gravity atau berat dari water kita. Let's say water salinity kita adalah 200.000 ppm. Jadi kita masukkan 200.000 ppm. Setelah kita analisis dari laboratorium, kita cek kadar garam atau salinitas dari water yang akan kita injek, itu 200.000. Nah, kemudian dari sini kita langsung masuk ke model reservoirnya. Di sini kita bisa pilih Darcy. Oke, tadi kita sudah pilih PI entry, Vogel juga nanti mungkin later on kita bisa bahas, tapi kita masuk dulu ke Darcy. Oke, untuk Darcy mechanical skin-nya kita pilih enter skin by hand. Jadi kita masukkan di sini reservoir pressure misalnya 4100. Reservoir temperature misalnya 210. Oke, tidak ada compaction yang membuat permeability-nya berkurang. Kemudian kita masuk ke reservoir permeability, misalnya kasus kita adalah 50 milidarcy reservoir permeability-nya. Ketebalannya misalnya reservoir kita cukup tebal, 100 feet. Dan drainage area-nya misalnya 250 acre. Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih kita mengestimasi drainage area? Biasanya kita bisa melakukan dengan asumsi, teman-teman. Itu yang paling gampang sebenarnya. Jadi angka magic-nya misalnya ya, karena tidak ada yang tahu pasti sebenarnya drainage area itu berapa. Kalau permeability kita bisa baca dari log analysis atau core analysis. Reservoir thickness bisa kita estimasi dari log analysis. Tapi drainage area ini challenging, teman-teman, karena tidak ada pengukuran yang membuat kita bisa mengetahui drainage area. Jadi banyak yang melakukan ya udah asumsi 250 acre. Itu satu cara. Ya, jadi angka tipikal, angka magic-nya 250 meter, 250 acre. Ada juga yang melakukan pressure transient analysis. Jadi ada pressure build up, baru dia di situ mengestimasi drainage area-nya. Oke, tapi ada juga dari kita baca geologic analysis. Jadi kita bikin peta ya, dari peta subsurface, kita lihat boundary reservoir kita apakah ada patahan, ada permeability barrier atau ada aquifer atau ada sumur-sumur lain. Kita lihat dan kita mengestimasi, kita lihat dari areanya, kita mungkin menghitung 250 acre. Jadi ada 3 cara. Asumsi, pressure transient analysis, atau bisa juga dari geological areal analysis. Let's say kita tahu lah ya 250 meter, 250 acre dalam kasus kita, dan kita anggap reservoir kita berbentuk sirkuler juga, jadi 31,6 untuk shape factor. Untuk well radius, misalnya 0,354 feet, jadi teman-teman bisa pastikan lagi ke drilling engineer atau ke completion engineer berapa radius sumur kita. Oke, jadi untuk modeling ini sendiri, teman-teman, sebenarnya itu nggak berat. Very simple, bisa dibilang. Yang penting kita tahu fundamental dari masing-masing model yang kita pelajari. Kadang-kadang yang lebih lama dalam proses modeling itu adalah mencari datanya. Ya, jadi itu yang challenge-nya.
Jadi misalnya reservoir permeability mungkin kita tanya dulu ke teman-teman petrofisik. Ada nggak ya log analysis datanya untuk sumur ini permeability-nya berapa? Nah, untuk reservoir thickness kita juga mungkin nanya ke petrofisik atau ke geologis. Wellbore radius mungkin kita tanya ke drilling engineer atau completion engineer. Kita kumpulkan semua data, baru kita olah dalam nodal analysis. Gitu ya. Mechanical geometrical skin, misalnya dalam kasus kita adalah, sebentar, 3 misalnya. Ya, 3. Dan untuk Wong Clifford-nya, no. Jadi kita calculate. Absolute open flow-nya adalah 410.000 stock tank barrel per day. Ya, kenapa? Karena memang reservoir permeability-nya lumayan, 50 milidarcy, dan reservoir thickness-nya 100 feet tebal gitu ya. Kita lihat plotnya. Rate dan pressure. Oke. Nah, teman-teman mungkin akan bingung nih, kenapa IPR-nya seperti ini ya. Biasanya kan turun ya dari negative slope ya. Biasanya kan turun atau melengkung. Kenapa? Karena jangan lupa teman-teman, kita ini injektor. Kalau kita produser, alirannya itu dari reservoir ke sumur. Ini kita injektor. Alirannya berubah arah dari sumur ke reservoir. Makanya arah dari IPR-nya pun kebalik, teman-teman. Ya, kebalik dari yang IPR yang biasa kita pahami untuk produser. Itu satu. Dan yang kedua, biasanya kan IPR melengkung ya. Kenapa ini IPR-nya lurus? Nah, hati-hati. IPR kalau kita menghandle above bubble point pressure, atau kalau kita menghandle fasanya adalah fase air, itu most of the time IPR-nya itu garis lurus, bukan melengkung. Biasanya kita melengkung, itu misalnya di Vogel gitu ya, itu kalau kita menghandle multi-phase, jadi ada oil, ada gas, ada multifasa. Tapi karena kita water, hanya ada satu fasa. Fasanya adalah fasa water. Makanya IPR-nya pun garis lurus. Oke, itulah pentingnya teman-teman, bukan cuma skill dalam software, tapi dalam fundamentalnya teman-teman sebagai engineer juga perlu menguasai. Finish. Done. Oke, jadi kita udah beres dari segi option summary, PVT, dan IPR. Sekarang kita masuk ke sumurnya. Seperti biasa kita klik. Oke, kita cancel dulu. Cancel. Tadi ada yang belum dicek. Deviation survey. Oke, nah kita juga perlu injected fluid temperature di sini ya. Injected fluid temperature ini biasanya tidak ada, tapi karena kita injektor, kita masukkan injected fluid temperature. Jadi kita masukkan biasanya di permukaan suhu water injektornya adalah 60 Fahrenheit. Jadi kita masukkan 60. Kita klik edit. Oke, as usual teman-teman, kita sudah siapkan datanya di sheet yang lain. Jadi kita tinggal copy dan paste. Bentar. Oke. Jadi dari kedalaman 0 sampai kedalaman 1000, kita punya measured depth sama dengan true vertical depth. Jadi kita create sumur vertikal. Bisa kita lihat plot. Nah, kita sumurnya adalah vertikal. Tadi adalah deviated, sekarang kita vertikal. Finish. Kalau ada waktu sebenarnya kita juga bisa mengcover sumur horizontal ya teman-teman. Dari sini kita klik done. Oke, untuk konfigurasi sumurnya juga saya sudah siapkan. Yang ini karena injektor itu lebih simple. Ya, ada Christmas tree di 600, tubing sampai kedalaman 8.500, tubingnya cukup besar 5 inch, dengan roughness-nya 0,006. Roughness ini bisa teman-teman tanya ke completion engineer ya. Kalau dia adalah casing atau tubing baru, roughness-nya kecil, tapi kalau tubing lama yang dipakai mungkin ada sisa-sisa scale, mungkin ada korosi, teman-teman bisa naikkan sendiri roughness-nya misalnya sampai 0,01. Oke, misalnya ya. Gitu. Kemudian untuk casing sampai kedalaman 9.000, casing inside diameternya 6,4 misalnya. Dan roughness-nya sama, misalnya casing-nya cukup bagus misalnya. Dan dari sini kita masuk ke
geothermal gradient. Misalnya overall heat transfer coefficient-nya 8, kemudian formation depth-nya 0, temperaturnya 60, kemudian pada kedalaman 600 misalnya 70 degree Fahrenheit, dan pada kedalaman reservoir 9.000 feet, itu temperatur reservoirnya 210 degrees Fahrenheit. Kita bisa klik plot lagi untuk melihat. Jadi ini geothermal gradient-nya, finish, dan terakhir adalah average heat capacity, kita bisa leave sesuai dengan default. Oke, dan beres. Oke, dari sini seperti biasa, ya teman-teman bisa lihat di sini sumur kita langsung tercipta. Jadi ada permukaan air, offshore, kemudian di sini adalah Christmas tree, tubing, casing. Udah, simple aja kalau injektor gitu ya. Kemudian kita langsung masuk ke calculation. Oke. Sekarang kepala sumurnya berapa gitu ya. Itu yang perlu kita input. Misalnya tekanan injeksinya adalah 1250. Tekanan wellhead ketika injeksi dilakukan. Oke, surface equipment correlation kita bisa abaikan karena kita tidak ada membuat konstruksi surface facility. Vertical lift correlation, misalnya kita pilih Petroleum Experts 2. Oke, kemudian solution node-nya bottom, rate methodnya Leviticity. Nah, sekarang kita pengen tahu injektor kita menghasilkan injection rate berapa. Kita tinggal klik calculate. Very simple. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita bisa menginjekkan water sampai 9.969 barel per day. Oke, jadi sangat easy. Kita bisa lihat di sini. Ya teman-teman, jadi mindset-nya sebagai engineer atau sebagai engineering student, producer dan injektor itu sama pentingnya. Karena dalam banyak sekali experience, banyak lapangan itu tidak bisa berproduksi kalau tidak ada water flood, water injection, atau enhanced oil recovery. Jadi skill kita, pemahaman kita untuk water injection, itu sangat penting teman-teman. Oke, tinggal kita klik plot, sistem plot. Nah, di sini kita tertarik untuk VLP dan IPR, dan oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah buat, jangan lupa, yang orange ini adalah IPR-nya, dan yang ini adalah VLP-nya. Oke, teman-teman juga. Ya. Oke, sebelumnya maaf ya Mas Richard, untuk sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini ya Mas. Oke, siap. Dan lanjut ke sesi Q&A. Oke, siap. Oke, keren banget ya penjelasannya teman-teman dari Mas Richard untuk sesi pertama ini. Nah, selanjutnya kita bakal ada sesi tanya jawab untuk sesi pertama, dan aku ingetin kembali bakal ada best question, untuk bakal ada voucher hadiah untuk penanya terbaik. Dan langsung aja, di sini ada yang bertanya dari saudara Mario. Oke, pertanyaannya adalah dari mana bisa kita dapat average heat capacity, dan kenapa pada bagian pressure dan temperatur kita pilih yang offshore? Dan pertanyaan selanjutnya, mohon dijelaskan mechanical atau geometric scan itu gimana ya Mas? Terima kasih. Monggo bisa langsung dijelaskan Mas. Oke, jadi thank you untuk pertanyaannya, baik sekali. Pertama, heat capacities. Heat capacities itu bisa kita lihat dari angka theoretical ya, angka di textbook, heat capacitiesnya berapa. Tapi jangan lupa kalau oil kita atau gas kita itu multi komponen. Ada propan, ada methane, ada ethane, ada heptane. Pokoknya C1 sampai C sekian. Nah, itu masing-masing punya heat capacities, tapi kita ini multi komponen, kita ini mixture, itu bisa kita lihat angkanya dari database fluid properties yang ada. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa lakukan itu secara eksperimen atau dengan fluid analysis seperti biasa. Yang penting kita tahu elemen atau komponen yang menyusun oil atau gas kita. Baru dari situ kita bisa dapatkan heat capacities. Tapi practically speaking, teman-teman ya, kita bicara praktisnya aja, jangan terlalu kompleks. Itu kita bisa pakai angka default tadi. Gitu ya. Karena memang biasanya heat capacities itu untuk the majority of oil dan gas itu tidak terlalu besar pengaruhnya. Jadi daripada kita terlalu rumit, terlalu banyak asumsi atau atau analisis yang kita lakukan, kita bisa langsung short aja, ambil angka default.
Itu yang pertama ya Mario. Jadi tips and triknya adalah kita langsung pakai angka default yang tadi sudah ada dalam Prosper. Yang kedua, mengapa offshore atau onshore? Itu ya sesuai dengan kasus kita. Dalam hal ini kasus kita banyak yang offshore ya. Jadi bisa langsung kita pilih offshore. Tapi teman-teman bisa juga pilih onshore tadi kalau kita punya lapangan, kasus kita lapangannya di onshore. Jadi bukan di tengah laut seperti itu. Itu juga tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kalkulasi. Jadi yang penting kita bisa bedakan sumur saya ini sumur offshore atau sumur onshore. Yang berikutnya, yang ketiga, mohon dijelaskan mechanical atau geometrical skin. Jadi skin itu bisa menyebabkan penurunan produktivitas sumur dan juga bisa meningkatkan produktivitas sumur. Ya, kalau skin positif itu berarti formasi kita rusak, aliran makin sulit. Kalau skin negatif itu berarti alirannya bisa mengalir dengan lebih deras, flow rate-nya lebih tinggi. Nah, mechanical geometric skin itu adalah nilai atau kerusakan formasi yang terjadi akibat mechanical. Misalnya ada plugging. Ya, jadi sumur kita ngeplak karena ada kotoran, ada padatan, ada emulsi, ada lumpur, macam-macam. Itu mechanical. Tapi skin juga ada yang disebabkan karena partial penetration, karena sumur kita tidak menembus keseluruhan section reservoir. Jadi misalnya reservoir kita 100 feet, sumur kita cuma 30 feet di atas. Itu akan menyebabkan partial penetration skin. Atau juga misalnya kita bukan punya sumur vertikal, tapi kita sumurnya miring. Itu juga akan ada kemiringan dari segi deviasi sumur. Gitu ya. Biasanya kalau sumurnya miring itu akan terjadi sedikit perbaikan skin. Gitu ya, karena alirannya somehow itu membuat aliran jadi lebih tinggi sehingga produktivitas sumur seakan-akan menjadi lebih besar. Gitu ya. Jadi mechanical skin itu kalau skin disebabkan oleh hal-hal mechanical seperti ada pemampatan, scaling yang membuat alirannya itu tertutup. Jadi itu seperti itu untuk mechanical atau geometric skin. Terima kasih, Sarah. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Richard. Perkenalkan, saya Nabila. Izin tanya, Mas, untuk penggunaan optional geometric skin berdasarkan apa ya? Dan bagaimana menentukan asumsi terhadap drainage? Oke. Monggo, Mas. Good question juga. Untuk geometric skin ini berdasarkan observasi di lapangan. Lapangan kita atau sumur kita ini ada indikasi terjadi fine migration nggak? Di mana batuan reservoir kita itu misalnya unconsolidated. Jadi batuannya itu tidak terlalu kuat, banyak batuan-batuan yang tergerus karena aliran, sehingga serpihan-serpihan pasir itu lepas dan ngumpul di sumur. Itu terjadi pemampatan akibat fines, akibat serpihan-serpihan batuan reservoir. Kalau berdasarkan data core analysis atau observasi di lapangan itu terjadi, maka kita bisa tahu, wah ini sumur saya ada risiko mechanical skin. Atau misalnya kita udah tahu jelas bahwa fluida reservoir kita, kondisi operasi kita sangat mungkin menyebabkan terjadinya emulsi. Jadi ada lumpur-lumpur gitu ya. Kalau teman-teman misalnya KP ke lapangan terus ngelihat emulsi atau melihat lumpur gitu yang diambil dari sumur, teman-teman akan kebayang ternyata itu yang membuat sumur kita jadi mampet, aliran jadi terganggu. Atau misalnya ada scale. Ya, scale itu bisa sangat kuat, teman-teman, sehingga itu membuat pipa tubing kita itu jadi mengecil, jadi aliran flow-nya itu jadi sangat kecil, itu menghambat aliran. Nah, hal-hal itu yang kita sebut sebagai geometric skin atau mechanical skin. Gitu ya, teman-teman. Dan juga untuk asumsi drainage, itu yang tadi sempat saya sebutkan. Ada yang asumsi tipikal aja, asumsi textbook, 250 acre. Itu tanpa landasan yang kuat. Tapi practically speaking banyak juga yang melakukan itu. Nggak apa-apa gitu ya. Dan yang dua, kita bisa lakukan pressure transient analysis, kita lakukan build up analysis, dan kita tahu radius drainage kita berapa jauh. Dan juga areal analisisnya. Kita lihat peta subsurface, peta reservoir, di sekitaran sumur kita ada patahan atau enggak. Ada kemungkinan ada fracture atau enggak.
ada aquifer atau tidak. Nah, dari situ itu semua kita tahu boundary reservoir kita. Ada sumur-sumur tetangga nggak? Adjacent well nggak? Dari situ kita bisa sedikit mengkonseptualisasi reservoir kita atau drainage area kita ini bentuknya sirkular, atau mungkin segi 4, atau segitiga, atau seperti apa. Jadi itu semuanya harus kita lihat dari kondisi areanya. Ada juga layer atau channel reservoir. Misalnya dulunya dia sungai gitu ya. Nah, kita tahu berarti reservoir kita mungkin areal shape-nya itu lebih berbentuk seperti persegi panjang gitu ya. Jadi macam-macam areal analisis yang harus kita lihat berdasarkan letak sumur sama kondisi geologiknya. Seperti itu.